teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Maya Veronica Meradisa. Yang kedua ada Rohayani Linggi Alo. Dan yang ketiga ada Meifa Tumboin Bella. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi dengan topik mekanisme perbendaharaan negara, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Materi yang pertama yaitu mekanisme perbendaharaan negara. Pengertian perbendaharaan negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perbendaharaan negara dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini ditetapkan bahwa perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan negara yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Adapun pejabat perbendaharaan negara, yang pertama pengguna anggaran, yang kedua bendahara umum negara atau daerah, yang ketiga bendahara penerimaan atau pengeluaran. Selanjutnya, ruang lingkup perbendaharaan negara. Ruang lingkup seperti tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Perbendaharaan Negara adalah meliputi yang pertama pelaksanaan pendapatan dan belanja negara, yang kedua pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah, yang ketiga pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, keempat pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah, kelima pengelolaan kas, keenam pengelolaan piutang dan utang negara atau daerah, yang ketujuh pengelolaan investasi dan barang milik negara atau daerah, dan yang kedelapan penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan daerah atau negara, dan yang terakhir kesembilan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD. Selanjutnya, fungsi perbendaharaan. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, dirasakan semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Fungsi perbendaharaan meliputi yang pertama, perencanaan kas yang baik, yang kedua, pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan, yang ketiga, pencairan sumber pembiayaan yang paling murah, dan yang keempat, pemanfaatan dana yang menganggur untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan. Selanjutnya, teknis pembukuan bendahara. Yang pertama, bendahara melakukan pembukuan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang yang ada di Satker berdasarkan tugasnya. Pembukuan bendahara dilakukan pada BKU, buku pembantu dan buku pengawasan anggaran. Yang kedua, pembukuan dilakukan terpisah untuk setiap DIPA. Yang ketiga, apabila bendahara mengelola falas, pembukuan dilakukan terpisah untuk setiap falas, namun dituangkan dalam satu RPJ bendahara. Yang keempat, dalam hal bendahara mengelola falas, bendahara membuat catatan atas keadaan kurs transaksi penyetoran ke kas negara. Kita masuk pada topik yang kedua, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Pihak yang terlibat, yang pertama Menteri Keuangan, yang kedua Presiden, yang ketiga DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, yang keempat BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, Undang-Undang Keuangan Negara mengatur prosedur dalam melaksanakan pertanggungjawaban. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20 Undang-Undang Keuangan Negara, bahwa Presiden berkewajiban untuk menyampaikan rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Untuk pelaksanaan APBN, yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya adalah BUN atau Bendahara Umum Negara. Bendahara Umum Negara atau BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Dalam pengelolaan perbendaharaan negara, Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara Menteri Keuangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai bendahara umum negara tersebut. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu laporan keuangan. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun laporan keuangan pemerintah pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud,
Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna dan pengguna barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara atau lembaga masing-masing. Laporan keuangan disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Menteri Keuangan selaku BUN menyusun laporan arus kas pemerintah pusat. Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara. Alur pertanggungjawaban APBN ke DPR. Yang pertama, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun LKPP untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Yang kedua, Presiden menyampaikan LKPP kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Yang ketiga, Presiden menyampaikan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan laporan keuangan yang telah diperiksa BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Yang keempat, RUU pertanggungjawabkan pelaksanaan APBN disetujui untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang. Komponen laporan keuangan pemerintah pusat. Yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas atau LPE, catatan atas laporan keuangan atau CAL, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL, laporan arus kas atau LAK. Komponen laporan keuangan kementerian atau lembaga yang terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas atau LPE, catatan atas laporan keuangan atau CAL. Sekian dari presentasi kelompok 1, kami ucapkan terima kasih.